rezeki itu kan udah tertakar kan, nggak mungkin tertukar kan. Saya percaya sih kalau kita mencari rezeki dengan baik, dengan benar, insya Allah bakal ngasih. Jadi jangan takut dengan masalah orderan atau apa kan. Ketika kita kehilangan orderan yang menurut kita itu nggak baik atau apa, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik kayak gitu. Dan Sering kejadian. Ya, alhamdulillah. Seperti kata guru saya kan, bisnis itu pilihan dan dakwah itu kewajiban. Jadi mudah-mudahan dengan usaha yang kalian jalankan bisa jadi ladang dakwah untuk kalian. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Ngoprasi, ngobrol penuh inspirasi bersama teman hijrah. Kali ini gue bakal ngobrol sama seorang anak muda yang inspiratif, mantan anak pang yang sekarang produktif, berwirausaha dan juga membangun jaringan di komunitas-komunitas dan tentunya banyak linknya. Oke, hari ini gue lagi bareng sama Kang Dani DIY. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Wih, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dari toko ya, dipanggil ke sini ya. Tadi pagi habis main bola sih. Habis main bola. Ya, betul. Terus tadi kita panggil ke toko nih, kita datengin sekarang. Oke, Kang Dani. Dengar-dengar memang awalnya ini ya, maksudnya mantan anak pang gitu ya. Iya, betul. Yang sekarang udah hijrah gitu. Bisa dibilang. Bisa dibilang kayak gitu sih. Jadi dulu tuh jadi anak pang tahun berapa tuh? Ketika mengenal pang tuh ketika saya pindah rumah. Dari lingkungan yang baru sih. Oh, oke. Ketika kelas 6 SD itu saya pindah rumah ke rumah yang baru itu. Di Bogor? Di Bogor juga sama. Oh. Nah, di lingkungan tersebut tuh saya kenal sama orang sekitar situ. Nah, orang sekitar situ banyak anak pang. Oh. Nah, jadinya saya ikutlah masuk ke skena. Ya. Masuk ke skena ya, pang. Jadi ikut-ikutan untuk jadi anak pang kayak gitu. Jadi awal mulai ketika SMP kelas 1. Kelas 1 sampai kelas 3. Jadi selama 3 tahun lah. Oh. Berarti itu waktu zamannya banyak gigs di Bogor ya? Iya, betul. Berarti itu dari kelas 1 SMP sampai kelas 3? Sampai kelas 3 tuh udah aktifnya. Cuma kalau ketika SMA agak berkurang lah. Oh, berkurang? Kenapa tuh? Karena udah bosen juga, terus tren punk juga udah agak berkurang kayak gitu. Oke. Oke, menarik. Berkurangnya tuh waktu apa tuh ya? Waktu udah jarang banyak acara di Bogor lagi ya? Iya, betul. Dan jarang kumpul juga sama teman-teman kayak gitu. Oh. Biasanya kan sering kumpulnya tuh di air mancur, tau gak? Nah, dulu kan ketika malam-malam tuh kan banyak tuh berkeliaran tuh. Nah, saya di sekitar di situ untuk home base campnya lah kayak gitu. Oh iya. Benar-benar. Menarik. Terus dari anak pang, kemudian SMA, terus awal kajian gimana tuh? Mulai ngaji lagi tuh kisahnya gimana tuh? Oke, kalau untuk mulai kembali lagi itu masih belum lama sih. Oke. Ya masih baru-baru. Momennya tuh yang membuat ya udah deh gue pengen belajar ngaji lagi deh. Ya itu ketika mulai kelas 3 SMA sih. Kayak gitu. Karena udah ngerasa bosan juga kan. Terus itu masa gini-gini doang, dan juga ngerasa lingkungan ini tuh kurang baik lah kayak gitu. Kurang baik untuk melangkah untuk kedepannya kayak gitu kan. Udah agak sadar gitu. Karena ketika malam-malam kan, tapi alhamdulillah selama itu tuh saya nggak pernah sekalipun buat minum kayak gitu. Walaupun teman-teman di sekitar, teman-teman lagi nongkrong itu mereka pada kayak gitulah. Cuman saya nggak ada tarik sama sekali. Straight edge berarti istilahnya gitu ya. Tapi kalau kadang saya pernah dengar dulu ketika kita minum terus sholat kita tuh nggak diterima kalau nggak salah 40 hari atau berapa tuh. Iya. Saya lupa lagi kayak gitu. Kayak gitu. Jadi saya ketika tahu itu
malah ketika mau ditawarin sama temen tuh malah ingat lagi dengan kata-kata itu. Oh, nasihat itu. Iya. Oke, menarik. Oke, kemudian momen pertama kali ikut kajian dan ngaji lagi tuh apa tuh yang mendorong, ya udah nih gue pengen datang ke kajian gitu. Itu momen ketika apa tuh? Momen ketika udah ngerasa bosan itu dengan kehidupan yang dulu dijalani itu. Ngerasa nggak ada gairah atau apa lagi, ngerasa jenuh gitu. Nah akhirnya sering buka-buka YouTube kan kayak gitu. YouTube. Kan ada kan ustadz kayak gitu, sering nontonin gitu kayak gitu. Jadi dari situ sih mulainya untuk udah nggak mau di dunia itu lagi kayak gitu. Kemudian pas kajian pertama kali di mana tuh? Ikut kajian pertama kali di Teman Hijrah. Teman Hijrah. Ya, itu saya masih 2019 sih. Oh, 2019. Ya, masih baru apa kali ikut. Itu karena teman rumah dia ngasih tahu bahwa di Masjid Alumni IPB setiap Sabtu sore itu ada kajian, ada ngaji. Tapi saya ngaji apa sih maksudnya nggak tahu, belum tahu sama sekali kayak gitu. Nah, itu tuh ketika dikasih tahu sama dia tuh saya nggak langsung ke sana. Ya, ke saya tuh malah setelah berapa bulan gitu. Oh, tapi udah follow Teman Hijrah gitu? Belum follow. Oh, belum. Baru dikasih tahu, cuman belum follow dan belum juga ke sana aja ke Masjid Alumni PB itu. Belum nyoba ke sana, pengen tahu gitu. Nah, selang berapa bulan tuh pengen nyoba ke sana, pengen tahu gitu. Gimana sih apa sih maksudnya? Pengen cari tahu kayak gitu. Nah, akhirnya saya nyoba datang ke situ sendiri. Ya, akhirnya pertama kali ikut kajian, akhirnya nyaman gitu kan. Nyaman lah, jadi ngerasa enak aja kayak gitu. Waktu itu ustadznya ustadz siapa berarti? Ustadz Hilman. Masya Allah. Terus ketika udah ikut kajian itu jadi pengen datang kajian lagi gitu? Iya, tapi jadi kayak tertarik lah untuk ketika ada kajian selanjutnya pengen ikut lagi kayak gitu. Dan waktunya juga kan di weekend kan, terus di Sabtu sore. Jadi fleksibel lah untuk pas banget lah waktunya gitu kan. Biasanya kan kalau malam minggu kan kita ke Air Mancur kan nongkrong kan. Iya. Ya ini malah ke sana gitu. Oh iya, benar. Terus menarik nih, dari anak pang, kemudian mulai jenuh, terus ikut kajian. Sekarang kita masuk ke ini, dunia perdagangan nih. Ya. Berarti jualan fashion bisa dibilang ya, peralatan fashion ya. Ya kayak baju, celana gitu. Iya. Itu dari kapan tuh berarti? Setelah kajian atau emang sebelumnya juga? Sebelum. Saya ketika waktu SMA pun udah mulai jualan. Jadi ada teman di rumah, dia punya parfum nih. Parfum yang harga 5.000 itu. Tapi belum baju itu? Belum baju, masih parfum. Parfum. Parfum yang harga 5.000. Nah, si parfum itu saya bawa ke sekolah. Saya tawarin ke teman-teman sekelas kayak gitu. Nah, awalnya kan lumayan tuh laku, banyak yang beli kayak gitu. Cuman makin lama agak berkurang. Nah, di situ saya mikir asik juga ya jualan ya. Artinya dapat penghasilan lebih. Nah, terus saya kumpulkan dari uang hasil tersebut dan saya ada modal. Terus saya berangkat ke Jakarta, ke Tanah Abang. Nah, itu beli baju jadi. Baju jadinya baju apa tuh? Baju kaos biasa sih kayak kaos gitu. Distro, bukan? Enggak sih, kaos polos atau? Kaos polos, kayak itu kaos yang gambar apa gitu. Di Tanah Abang tuh dulu tuh 103 kayak gitu. Saya beli beberapa piece. Nah, akhirnya ditawar-tawarkan ke teman-teman. Hand to hand ya. Door to door lah kayak gitulah. Belum Instagram. Belum. Masih WA gitu nih. Saya jualan kaos nih, mau beli kayak gini-gini. Nah, itu selang. Dan di Tanah Abang tuh kan gak cuma ada yang jual kaos doang ya, ada yang sablon juga. Kayak sablon jersey kayak gitu. Nah, juga kan di sana kan ada jual jersey juga. Kayak jersey club kayak gitu. Nah, akhirnya saya kalau itu sistemnya pre-order. Nah, ada kan nih teman yang mau beli jersey kayak
Barcelona, Liverpool, Madrid kayak gitu. Nah ada yang mesen. Nah saya Tanah Abang kan bisa dipasang name set ya. Di sablon nama. Sablon nama nomor kayak gitu. Nah kayak gitu. Jadi ketika ada yang mesen bisa ditambah nama kayak gitu. Saya berangkat ke Tanah Abang hari ini nih, hari Senin misalkan ada yang pesen. Besok saya berangkat. Nah sorenya saya anterin kayak gitu aja terus sampai ngumpulin uang buat buat modal usaha kayak gitu. Oke. Nah ini yang menariknya kenapa ini ya jualan kan teman-teman kan pasti nggak ada tuh yang jualan ya, tuh. Nggak ada betul. Di keluarga pun nggak ada yang di keluarga saya nggak ada yang jualan malah ya para pekerja semua. Nah karena saya pernah dengar juga kan 9 dari 9 pintu rezeki itu salah satunya tuh dari jualan. Berarti itu taunya pas SMA ya? Pas SMA terus kadang Nabi juga kan katanya pedagang ya? Iya kayak gitu. Jadi mencakup berangkat dari spirit berangkat dari situ sih ya. Sama pengen punya penghasilan dari mandiri kayak gitu, nggak mau minta ke orang tua kayak gitu. Bahkan ketika sekolah pun uang jajan dari orang tua pun nggak pernah dipakai. Disimpan terus kayak gitu. Berarti ya jualan pertamanya ke teman-teman sekolah. Ya teman sekolah, teman rumah gitu. Teman rumah. Teman main kayak gitu. Nah sampai akhirnya bikin DIY. Ya betul. Itu kenapa bikin brand DIY? Terus namanya kenapa DIY gitu? Ya. Kalau DIY itu awalnya tuh ketika jualan udah rame. Nah. Apa? Jualannya udah banyak. Jualan udah. Itu pesanannya yang mana? Jersey atau yang kaos-kaos tadi? Ya jersey dan kaos juga. Nyampur gitu. Ya. Nah akhirnya saya beraniin untuk membuka toko kecil. Gitu. Itu sewanya murah lah kayak gitu. Punya saudara juga sih tempatnya. Nah di situ saya mulai tuh buka toko dan mencari nama. Namanya apa ya kan yang gampang, terus yang gampang yang enak, yang bagus lah kayak gitu, mikir ya kan berangkat dari anak pang ya, kenapa namanya nggak ngambil dari situ aja. Nah ya udah ada lagu band pang, boleh sebut gak nama bandnya? Boleh sebut. Nama bandnya itu Bunga Hitam. Bunga Hitam Indonesia. Apa? Indonesia kan? Indonesia. Nah di situ tuh ada lagu yang ada kata-katanya itu DIY. Ya kata-katanya kayak gini. Bangga aku dengan fisikku, DIY mengajarkanku kayak gitu. Jadi kan artinya kan do it yourself ya kayak gitu. Jadi percaya pada diri sendiri, mandiri, terus berjuang sendiri kayak gitu kan. Kan terlihat idealis kayak gitu kan. Kayak gitu. Ya udah pakai nama itu aja. Nah, akhirnya nama itu dibuat nama toko kayak gitu. Nama DIY. Itu berarti udah ada brand tuh DIY. Ya, udah ada brand. Tapi produknya masih produk beli ke orang lain tuh. Di samping toko itu ada tukang jahit. Nah, tukang jahit, dan tukang jahit tersebut dia menawarkan bahwa dia kan lagi nggak ada orderan tuh. Ya, kenapa nggak bikin baju sendiri aja? Kayak gitu tukang jahit itu. Ya, mungkin dia nawarin kayak gitu karena saya juga jualan dan dia juga lagi nggak ada orderan lah kayak gitu. Terus saya pikir iya ya bener ya, kenapa nggak dicoba aja. Nah akhirnya mencoba membuat jersey dengan nama DIY itu. Dengan nama brand sendiri. Itu saya ngejahitnya di situ, terus beli bahannya juga sendiri. Cuman kalau sablonnya masih ke Tanah Abang untuk sablonnya. Jadi ngejahit dulu di situ di Bogor. Terus ketika baju udah jadi, saya berangkat ke Tanah Abang buat nyablon. Udah nyablon, balik lagi ke Bogor. Benar. Di packing lagi kayak gitu, terus baru dikasih ke customer kayak gitu. Masya Allah. Berarti bisa diceritain nggak tuh, kan banyak juga tuh kolaborasi sama siapa? Banyak komunitas, sama dulu juga sama teman hijrah juga kan. Nah itu awalnya gimana tuh? Ya, saya kan DIY itu kan lebih ke lebih ke produk olahraga ya, sport itu ya kan, kayak baju bola, terus dan lain juga kan kayak gitu. Karena kenapa saya
ke sport, ke baju bola kayak gitu karena saya hobinya main bola. Main bola. Gitu. Jadi pernah baca juga bahwa pekerjaan yang paling enak tuh hobi yang dibayar. Iya. Nah, kayak gitu. Makanya kenapa hobi saya nggak dijadiin sebuah usaha kayak gitu yang menghasilkan dari hobi. Nah, akhirnya ya udah bikin baju bola aja. Dan ketika main bola kan banyak teman tuh. Nah, dia kan pada punya tim kayak tim sekolah, tim komunitas kayak gitu. Akhirnya saya mencoba buat masuk ke komunitas tersebut. Nah, kayak gitu. Salah satunya yang tadi kayak Muslim Footballers Bogor. Ya, teman hijrah futsal kan pernah kayak gitu. Kayak gitu. Ya udah saya nyoba untuk masuk ke Muslim Footballers Bogor. Nah, saya awalnya enggak nawarin bahwa saya tuh punya brand. Terus semoga bikin di saya enggak. Saya main bola dulu sama dia. Main bola, akhirnya istilahnya PDKT dulu lah. Iya. Ya, nah ketika dia tahu bahwa saya punya itu, dia nanya-nanya kayak gitu. Kan punya brand jersey bukan kayak gitu. Semoga kolaborasi sama saya kayak gitu. Udah berangkat dari situ akhirnya ke beberapa tim yang lain juga. Ya kayak Taman Hijrah kan saya kan sering ikut kajian kan, terus ada info juga buat ada futsalnya kayak gitu. Nah, saya ikut. Ya sama seperti yang lain. PDKT dulu, nggak langsung nawarin kayak apa. Iya. Kolaborasi tapi ya. Iya, tapi alhamdulillah dari ketuanya Taman Hijrah Futsal menawarkan gitu. Nanya gimana semoga kolaborasi sama Taman Hijrah Futsal buat bikin jersey kayak gitu. Oke, Masya Allah. Berarti semangat independen, kemudian berlanjut kepada kolaborasi dan ukhuwah ya. Iya, betul. Masya Allah ya. Maksudnya bisa berjalan dengan senatural itu ya. Maksudnya kayak kalau sekarang kan banyak nih materi tentang wirausaha. Iya, betul. Tapi kan selalu orientasi kan pasti ke keuntungan yang besar-besarnya gitu ya. Tapi kalau tadi dari cerita Kang Dani nih mantep nih kombinasi antara nasihat ilmu agama dan juga spirit punk, kemudian kolaborasi gitu ya. Dicampur semua. Dicampur semua ya. Oke. Nah, kemudian kalau di dunia konveksi kan suka ada ini ya, maksudnya suka ada hal-hal yang aneh gitu ya, maksudnya dari customernya ya. Iya, betul. Nah, itu gimana tuh? Ada yang pernah ngalamin nggak? Pernah ngalamin sih. Soalnya saya mikirnya tuh bisnis itu bukan mengejar banyaknya atau keuntungannya juga kan. Kita harus ngejar berkahnya kan. Cuma kita untung banyak atau untung banyak, tapi kita di situ nggak berkah. Nah, nggak berkah tuh bakal ngeganggu bisnis kita. Jadi bisnis kita stuck, nggak jalan-jalan, terus selalu kurang lah. Ketika orderan banyak, cuman hasilnya kok habis terus kayak gitu. Nah, dan juga untuk kadang customer kan berbeda-beda kan ya. Berbeda ketika dia mau order barang. Nah, alhamdulillah saya nerapin di DIY itu ketika ada customer datang mau bikin jersey atau mau bikin produk yang lain kan pakai bon kan tuh. Nah, misalkan harga si jersey-nya itu 120.000. Nah, dan dia mau ke markup harganya dilebihkan. Kan lebihin dong harganya jadi 140 si di bonnya tersebut. Nah, kalau gitu saya nggak nerima. Nggak nerima kayak gitu, Mas. Di sini saya nggak nerima kayak gitu. Nggak nerima markup harga. Nah, ya udah Mas, saya minta bon costingnya aja. Dia juga kadang bilang kayak gitu. Nah, saya juga nggak nerima kayak gitu juga. Mas, saya nggak nerima kayak gitu. Kadang ada customer yang marah. Kadang dia nggak jadi. Ada saya pernah tuh nominalnya gede. Nah, dia minta bon kosong kayak gitu. Saya nggak nerima. Itu menarik tuh. Iya, ya itu udah. Gimana? Kenapa menerapkan metode itu gitu? Karena saya pernah baca ya.
Kita baca bahwa metode kayak gitu tuh tidak diperbolehkan. Kecuali apa dia beli ke saya 120.000. Nah, setelah itu dia ngejual lagi ke temennya itu 140.000. Tapi dengan misalkan dengan bondi dengan bondi atau apa gitu kan. Nah, itu kan istilahnya dia udah beli barang di saya kan. Udah beres akadnya dengan saya kan kayak gitu. Dan dia jual lagi ke orang lain. Nah, kalau kayak tadi kan apa ya? Jadi saya ikut terlibat juga apa ke dia. Benar. Kayak gitu. Nah, itu yang menariknya tuh. Berarti kan kalau ya memang tau lah kayak gitu. Banyak dulu ketika apa? Ya kan banyak yang bikin jersey itu misalkan temen apa untuk anak-anak kantornya ya kan yang satu ngurusin tapi ya buat ngelebihin juga. Nah, kadang kalau dia pengen lebih saya pasti ngasih sih. Saya pastinya kan saya juga paham lah misalkan Kang mau bikin jersey ke saya. Nah, Akang yang ngurusnya. Saya juga paham Akang misalkan capek buat ngurus teman-teman bayar DP-nya, bayar perusahaannya kan, data-datanya Akang yang ngurus kesana sini kan. Dan juga mengerti maksudnya tanpa Akang minta juga saya nanti pasti ngasih gitu ya. Kang nih buat Akang bonus kayak gitu. Tapi di akhir kan kayak gitu. Soalnya saya juga kalau Kang juga capek kan pengen dapat apa pengen itulah. Pengen dapat lebih kan dari usaha itu dari Akang yang ngurus itu kayak gitu. Tapi ya dengan akadnya ya yang jelas lah yang jelas kayak gitu. Iya, menarik. Pernah juga dulu malah ketika saya dikasih tahu itu misalkan ada nih customer A dan dia minta bon kosong sama ngelebihin. Nah, saya jelasin ini di sini nggak bisa kayak gini. Sementara orderan dia banyak. Nah, akhirnya dia mau tuh. Malah dia ngerti. Dan untuk kedepannya dia nggak minta bon kosong lagi. Dia tetap order ke saya. Walaupun ketika dia order, dia minta bon kosong pas orderan pertama. Saya nggak kasih. Kayak gini-gini, Pak, kalau Bapak minta bon kosong, saya Bapak nggak nerima. Nah, kalau Bapak nggak mau juga silakan, misalnya nggak apa-apa gitu. Saya juga mikir, ya udahlah, daripada itu nggak apa-apa kehilangan orderan gede gitu kan. Gitu. Tapi nggak tahu kenapa ketika dia order lagi ke saya untuk orderan berikutnya, nominal juga lumayan besar. Dan dia nggak minta bon kosong lagi. Jadi saya juga bingung. Jadi dia mungkin dia ngerti kayak gitu. Ini apa? Akang kasih fee marketing gitu? Enggak? Iya. Dikasih. Jadi awalnya dia apa? Jadi dia si bapak sebut ya alhamdulillahnya jadi ngerti untuk. Jadi ngerti dia. Jadi dakwah juga ya? Kayak gitu. Iya juga sih bener. Tapi berarti banyak yang kabur juga ya kalau itu? Alhamdulillah ada. Nggak banyak sih. Kebanyakan sih ngerti sih. Alhamdulillah kebanyakan ngerti. Masya Allah. Iya sih luar biasa. Jadi memang. Yang penting cara penyampaian kita nggak menghakimi. Nggak gitu ya nggak itulah. Iya. Alhamdulillah kayak gitu. Berat juga ya pengusaha ini. Iya berat. Ujiannya mantap soalnya. Kata guru saya ya bukan guru sih saya ada mau follow satu orang. Nah dia di situ kan. Bisnis itu pilihan. Dia pebisnis juga? Pebisnis juga. Ya, bisnis itu pilihan, dakwah itu kewajiban. Nah, kayak gitu. Oke, Masya Allah. Boleh sebut kan namanya? Jangan dah. Jangan deh. Biar jadi amal solehnya. Iya, kayak gitu. Dia bisnis itu pilihan, dakwah itu kewajiban. Jadi, walaupun bisnis kita apapun kan, tapi kita harus ada nilai dakwahnya kayak gitu. Berarti kalau Akang nilai dakwahnya tadi salah satunya. Terus apa lagi tuh selain itu? Kadang saya kan berhubungan dengan bola ya. Ya. Saya sih pengen ada ketika hari Jumat tuh. Hari Jumat. Ya kadang saya bikin postingan buat story. Saya kan jangan lupa baca Al-Kafi gitu di story DIY kan. Saya kan bisa bilang nggak nyambung banget kan ya. Kita jualan baju buat tapi ada kayak gitunya. Iya. Tapi ya nggak apa-apa sih itu untuk itu juga untuk dakwah juga. Kadang pernah juga kolaborasi dengan teman hijrah untuk berbagi nasi di hari Jumat. Berarti gitu. Keinginan setelah ngaji ada ini nggak? Ada peran yang luar biasa nggak
kepada semangat berwirausaha gitu? Oh, pasti dong, jelas. Selain dari tadi ya apa menegakkan muamalah yang baik gitu. Ya. Selain dakwah juga apa? Ya tadi kolaborasi charity, terus postingan dakwah. Ya. Ada lagi nggak kira-kira? Ketika apa ya kita berbisnis atau berwirausaha itu apa ya, saya kan apa-apa yang kita lakukan tuh kan bakal ditanggungjawabkan kan ya. Nah, saya gak mau bahwa bisnis saya itu malah jadi bumerang buat saya sendiri. Oh iya. Kayak gitu. Jadi saya lebih banyak belajar, terus lebih berhati-hati juga dalam masalah transaksi apa dan segala macam kayak gitu. Jadi kuncinya ya harus terus belajar, harus tetap ngaji kayak gitu. Oke. Menarik. Berarti ini ada apa namanya? Pernah ini nggak dilema nggak gitu? Maksudnya kan banyak nih yang tadi tuh di awal banyak new customer yang minta bon kosong. Ya. Banyak kan? Banyak. Terus kalau nggak diambil ya gue nggak dapet duit nih. Nah, ya. Nah itu pernah ada kepikiran gitu nggak? Pernah sih, pernah ada dari itu. Cuman kan dikuatinnya gimana? Baik lagi kan rezeki itu kan udah tertakar kan, nggak mungkin tertukar kan. Kayak gitu. Jadi balik lagi ke situ sih. Bahwa saya percaya sih kalau kita mencari rezeki dengan baik, dengan benar, insya Allah Allah bakal ngasih. Jadi jangan takut dengan masalah orderan atau apa kan. Ketika kita kehilangan orderan yang menurut kita itu nggak baik atau apa, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik kayak gitu. Dan Sering kejadian. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Kayak gitu. Luar biasa. Oke, memang ada apa namanya? Ada hal yang menarik sih tentang kemandirian dan pemuda gitu ya. Di terutama Nabi memang mengajarkan untuk umat muslim ini kuat gitu. Dari segala hal. Tadi kuat fisiknya, kemudian kuat finansialnya gitu. Kuat ilmunya juga gitu ya. Dan berarti ketika kita menjalani bisnis juga ya harus kuat tiga-tiganya juga ya. Ya, betul. Terutama tadi ya ilmu gitu ya. Jangan memang kalau ya kurang ilmu sedikit bisa bahaya juga sih. Bahaya juga. Dan takutnya nggak bisa bermanfaat juga kan kayak gitu. Dan ketika kita punya usaha kan, saya sih niatnya kayak gini sih. Kalau saya punya usaha, saya bisa memperkerjakan orang lain di usaha saya. Saya pengen bisnis itu nggak cuma buat saya sendiri kayak gitu. Tapi udah tuh. Pengen ada manfaat orang lain, pengen ada manfaat untuk orang lain. Nah, kayak gitu. Misalkan ada yang kerja di saya kan, jadi saya dia bisa kerja di saya, dia bisa dapat penghasilan kayak gitu dari usaha saya kayak gitu. Jadi kayak gitu sih. Jadi pengen ada manfaat untuk orang lain. Jadi nggak cuman buat saya sendiri kan kayak gitu. Kan kalau kita kerjakan, kita kerja aja gitu kan ya. Nah, tapi kalau kita usaha kan kita pertama mikirin usaha tersebut, terus mikirin karyawan kan. Ya kalau kita nggak ada orderan, gimana mau ngaji mereka. Makanya setiap hari, setiap waktu berpikir terus saja, berpikir dengan strategi kayak gitulah. Gimana nih supaya dapat orderan terus, bisa lancar. Karena di belakang saya ada orang-orang yang mencari rezeki di usaha saya tersebut kayak gitu. Berarti ada berapa tuh? Kalau untuk di toko sih ada 2. Ada 2. Kalau untuk di konveksi ada banyak, konveksi ada sekitar 7 orang. Di menjahitnya. Siap. Oke. Boleh nih terakhir kasih tips atau pesan buat para teman-teman yang mau mulai usaha deh. Untuk teman-teman yang mau memulai usaha, kalau untuk tips dari saya sih itu sih jadikan usaha tersebut sebagai bukan untuk mencari uang, mencari kekayaan atau mencari harta, tapi jadikan usaha tersebut usaha yang benar-benar bisa bermanfaat untuk orang lain dan bisa jadi jadi ladang dakwah juga untuk kita, bahwa usaha itu kan cuma pilihan. Seperti kata guru saya kan, bisnis itu pilihan dan dakwah itu kewajiban.
Jadi mudah-mudahan dengan usaha yang kalian jalankan bisa jadi ladang dakwah untuk kalian. Masya Allah. Ya, supaya bisnisnya itu bisa berkah. Ya, percuma kita bisnis melimpah tapi nggak berkah kan percuma kan. Kayak gitu sayang banget kan. Walaupun kecil tapi berkah kan bisa bermanfaat kayak gitu. Oke, terima kasih Kang Dani. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil pelajaran dari obrolan singkat ini ya. Iya. Terus juga ya buat teman-teman yang mau wirausaha, semangat terus. Dan yang lagi nyari ide usaha juga, semangat terus juga. Pasti semuanya ada jalan ya Kang ya? Ada pasti. Okay. Kalau asal kita yakin. Siap. Oke. Mungkin itu aja teman-teman. Sampai jumpa di ngoperasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.